Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Logika dan Himpunan Tadris Matematika 2022. Saya Rifat Kontatullah dan teman saya Saya Muhammad Said. akan membahas tentang validitas pembuktian. Baiklah, yang pertama, keabsahan. Keabsahan merupakan kesahan atau kebenaran suatu argumen. Dengan argumen tersebut dapat dibuktikan dan menghasilkan kesimpulan yang logis. Penurunan kesimpulan. Penurunan kesimpulan memiliki banyak aturan penyimpulan. Adapun aturan-aturan yang digunakan dalam aturan penarikan kesimpulan atau rule of inference yang terdiri dari modus ponens, modus tollens, silogisme, silogisme disjungtif, dan silogisme konstruktif, addition, konjungsi, simplifikasi, dan delima disjungtif. Modus ponens. Modus ponens dinyatakan dalam rumus premis 1 P maka Q, premis 2 P maka konklusi Q. Modus tollens. Modus tollens dinyatakan dalam rumus premis 1 P maka Q, premis 2 negasi Q, konklusi negasi P. Silogisme. Silogisme dinyatakan dalam rumus premis 1 P maka Q, premis 2 Q maka R, dan konklusinya P maka R. Silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif dinyatakan dalam rumus premis 1 P atau Q, premis 2 negasi P, konklusinya Q. Addition dinyatakan dalam rumus premis P, konklusi P atau Q. Konjungsi dinyatakan dalam rumus premis 1 P, premis 2 Q, konklusi P dan Q. Simplifikasi dinyatakan dalam rumus premis P dan Q, konklusi P. Silogisme konstruktif merupakan kombinasi antara dua argumen modus ponens dengan rumus premis 1 P maka Q dan R maka S. Premis 2 P atau R, konklusi I atau S. Dilema disjungtif merupakan kombinasi antara dua modus tollens dengan rumus premis 1 P maka Q dan R maka S. Premis 2 negasi Q atau negasi S. Konklusinya negasi P atau negasi R. Selanjutnya yakni pembuktian. Pembuktian dibagi menjadi dua, yaitu pembuktian langsung dan pembuktian tidak langsung. Pembuktian langsung merupakan metode yang berdasarkan pada proposisi bahwa jika kita misalkan atau asumsikan P bernilai benar, maka dengan informasi yang sudah kita peroleh dari P, kita harus membuktikan bahwa Q itu benar. Pembuktian tidak langsung, metode pembuktian tidak langsung yang memiliki pernyataan jika P maka Q itu ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Dengan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode ini didasarkan pada proposisi jika kita misalkan negasi Q bernilai benar, maka dengan informasi yang sudah kita punya dari negasi Q, kita harus membuktikan bahwa negasi P itu benar. Metode pembuktian tidak langsung dibagi menjadi dua, yakni kontradiksi dan kontraposisi. Kontradiksi merupakan metode pembuktian tidak langsung dengan suatu pernyataan yang selalu bernilai salah. Maka dari itu, kontradiksi merupakan ingkaran dari tautologi atau sebaliknya. Metode ini memanfaatkan prinsip logika matematika, yaitu jika P maka Q bernilai benar, padahal Q salah, maka P bernilai salah. Kontraposisi. Kontraposisi merupakan salah satu metode pembuktian tidak langsung. Metode ini memanfaatkan prinsip logika matematika, yaitu jika P maka Q akan ekuivalen dengan jika negasi Q maka negasi P. Artinya apabila kita mau membuktikan pernyataan P akan menghasilkan pernyataan Q yang bernilai benar, maka buktikan saja pernyataan bukan Q maka menghasilkan bukan P. Contoh dari pembuktian langsung, buktikan bahwa jika N adalah bilangan ganjil, maka N kuadrat merupakan bilangan ganjil. Diketahui
P ini adalah N bilangan ganjil dan premis Q N kuadrat adalah bilangan ganjil. Bukti, ambil sembarang bilangan ganjil N, akan ditunjukkan bahwa N kuadrat juga bilangan ganjil. N dapat dituliskan sebagai N sama dengan 2K plus 1. Maaf, N dapat dituliskan sebagai N sama dengan 2A plus 1 untuk suatu bilangan bulat A. Perhatikan bahwa N kuadrat sama dengan 2A plus 1 dikuadratkan sama dengan 4A kuadrat plus 4A plus 1 sama dengan 2 dikali 2A kuadrat plus 2A plus 1. Andaikan 2A kuadrat plus 2A sama dengan B, diperoleh N kuadrat sama dengan 2B plus 1 dengan B sembarang bilangan bulat. Terbukti bahwa jika N adalah bilangan ganjil, maka N kuadrat juga termasuk bilangan ganjil. Untuk contoh kontradiksi, andaikan N adalah bilangan bulat, jika N kuadrat adalah bilangan genap, maka N adalah genap. Premis 1, premis P, N kuadrat adalah bilangan genap, premis Q, N adalah bilangan genap. Konsep dari kontradiksi yakni jika P maka Q bernilai benar, padahal Q salah, maka P salah. Maka dari premis yang tadi kita dapat simpulkan bahwa negasi Q adalah N bilangan ganjil. Bukti, diketahui N kuadrat adalah bilangan genap dan N adalah ganjil. Karena N adalah ganjil, maka ada bilangan bulat A, sehingga N sama dengan 2A plus 1. Perhatikan bahwa N kuadrat sama dengan 2A plus 1 dikuadratkan sama dengan 4A kuadrat plus 4A plus 1 sama dengan 2 dikali 2A kuadrat plus 2A plus 1. Andaikan 2A kuadrat plus 2A sama dengan B, maka akan diperoleh N kuadrat sama dengan 2B plus 1. Akibatnya N kuadrat adalah bilangan ganjil. Nah, di sini terjadi kontradiksi, yakni N kuadrat adalah ganjil, maka harus diingkarkan menjadi N kuadrat adalah genap. Selanjutnya yakni contoh dari kontraposisi. Andaikan N adalah bilangan bulat, jika N kuadrat plus 1 adalah ganjil, maka N bilangan genap. Diketahui premis 1, premis P. N kuadrat plus 1 adalah bilangan ganjil dengan N bilangan bulat. Premis Q, N adalah bilangan genap. Konsep kontraposisi yakni jika P maka Q, yaitu ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Maka dari premis yang tadi kita dapat simpulkan bahwa negasi Q adalah N bilangan ganjil dan negasi P N kuadrat plus 1 adalah bilangan genap. Karena bukti, karena N adalah bilangan ganjil, maka ada suatu bilangan bulat A, sehingga N sama dengan 2A plus 1. Perhatikan bahwa N kuadrat plus 1 sama dengan 2A plus 1 dikuadratkan plus 1 sama dengan 4A kuadrat plus 4A plus 2 sama dengan 2 dikali 2A kuadrat plus 2A plus 1. Misalkan bahwa 2A kuadrat plus 2A plus 1 sama dengan B, maka N kuadrat plus 1 sama dengan 2B. Untuk B yaitu suatu bilangan bulat. Terbukti bahwa N kuadrat plus 1 ini bilangan genap. Maka pernyataan ini berkontraposisi dengan pernyataan sebelumnya yang mengatakan bahwa N kuadrat plus 1 adalah bilangan ganjil. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.